Aku pikir ini adalah awal dari kisah cinta yang indah. Aku pikir dia adalah takdirku. Tapi kenyataannya berbeda. Dia memilih orang lain. Meninggalkanku tanpa penjelasan. Aku terjatuh. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa bahagia lagi? Hingga aku sadar, kebahagiaanku tidak bergantung pada siapapun. Aku harus menemukannya sendiri. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Aku, Aira, dan ini adalah kisahku. Jika kamu pernah merasa kehilangan, ingatlah, kebahagiaan ada di tanganmu sendiri. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan kehidupan, tinggal seorang wanita bernama Aira. Ia adalah sosok yang lembut, penyayang, dan penuh harapan dalam hidupnya. Sejak kecil, Aira selalu percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Dan harapan itu semakin besar ketika seorang pria bernama Raka mulai mendekatinya. Raka bukan sekadar pria biasa. Ia tampan, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Setiap hari, Raka selalu mengirim pesan manis untuk Aira, meneleponnya di malam hari hanya untuk mendengar suaranya, dan memberinya perhatian yang begitu besar. Aira merasa seperti hidup dalam dongeng, di mana ia adalah putri yang akhirnya menemukan pangerannya. Hubungan mereka berlangsung dengan begitu indah, seakan dunia ini hanya milik mereka berdua. Tak hanya Raka yang menunjukkan keseriusannya, tetapi juga keluarganya yang mulai mengenal Aira dan menyambutnya dengan baik. Dengan setiap pertemuan yang mereka jalani, Aira semakin yakin bahwa cintanya kali ini akan berujung pada pernikahan, sebuah impian yang telah lama ia nantikan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang Aira tak ketahui. Raka, meski tampak begitu tulus, menyimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan seluruh harapan yang telah Aira bangun. Ia bukan hanya menjalin hubungan dengan Aira, tetapi juga dengan wanita lain yang selama ini tak pernah Aira duga. Wanita itu adalah Naila, sahabat Aira sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sudah lama terjalin. Namun Raka tetap berusaha mendekati Aira seakan-akan ia adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Aira sama sekali tak pernah curiga, karena Raka selalu bersikap sempurna di depannya. Setiap kali Aira bertanya tentang keseriusan mereka, Raka selalu menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia ingin segera melamarnya. Dan benar saja, suatu hari Raka datang bersama keluarganya untuk melamar Aira. Hati Aira meluap dengan kebahagiaan. Air mata haru membasahi pipinya saat ia menerima lamaran itu dengan penuh cinta. Ia berpikir, inilah awal dari kehidupan baru yang ia impikan. Namun, semua berubah dalam sekejap. Beberapa hari setelah lamaran, kabar mengejutkan datang. Raka akan menikah, tetapi bukan dengan Aira, melainkan dengan Naila. Dunia Aira runtuh dalam sekejap. Ia merasa seperti tertimpa batu besar yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Hatinya sakit bukan main. Dadanya sesak seakan-akan napasnya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana bisa? Baru saja ia dilamar. Dan kini pria yang seharusnya menjadi suaminya memilih menikah dengan sahabatnya sendiri. Aira tak bisa mempercayai kenyataan ini. Ia mencoba menghubungi Raka, tetapi pesannya tak berbalas. Ia mencoba mencari penjelasan dari Naila, tetapi wanita itu hanya memberi jawaban singkat. Maaf, Aira. Aku mencintainya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya tanpa ampun. Di saat ia berpikir bahwa cinta akan membawanya pada kebahagiaan, ternyata cinta justru menjadi belati yang menghancurkan dunianya. Aira masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Sehari sebelumnya, ia adalah seorang wanita yang dilamar oleh pria yang dicintainya. Dan kini, ia hanyalah seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kacau, dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia mengurung diri di kamar, memandangi cincin lamaran yang masih melingkar di jarinya. Cincin itu, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti rantai yang menjeratnya dalam kesedihan. Air matanya tak berhenti mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Setiap detik yang berlalu terasa begitu menyakitkan. Ia mencoba mencari jawaban. Apa salahnya? Apa ia tidak cukup baik untuk Raka? Mengapa Raka lebih memilih Naila, sahabatnya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepalanya. Tetapi tak ada satupun jawaban yang ia temukan. Dengan tangan gemetar, Aira mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Raka sekali lagi. Namun, panggilannya tak pernah dijawab. Pesan yang ia kirim hanya berakhir dengan tanda centang tanpa balasan. Hati Aira semakin sakit. Seakan-akan Raka menghilang begitu saja tanpa rasa bersalah. Tak ingin menyerah, Aira akhirnya memberanikan diri untuk menemui Naila. Ia ingin mendengar langsung dari sahabatnya sendiri. Ingin tahu alasan mengapa semua ini terjadi. Namun, saat ia tiba di rumah Naila, wanita itu hanya menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Aira, aku tidak bisa menjelaskan ini," ucap Naila dengan suara lirih. Jawaban itu justru membuat luka di hati Aira semakin dalam. Bagaimana mungkin seseorang yang ia anggap sebagai saudara tega menghancurkan impiannya? Hari pernikahan Raka dan Naila semakin dekat, dan Aira harus menerima kenyataan pahit bahwa pria yang pernah menjanjikan masa depan bersamanya kini akan menjadi milik wanita lain. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang membicarakan kejadian itu dengan nada kasihan. Beberapa temannya mencoba menghiburnya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka di hatinya. Aira merasa dikhianati, bukan hanya oleh Raka, tetapi juga oleh dunia yang seakan-akan mempermainkan perasaannya. Malam-malamnya dipenuhi dengan tangis yang tak berkesudahan. Ia merasa kehilangan arah, tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Namun, di dalam hati yang hancur itu, perlahan muncul satu tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan selamanya. Akan ada saatnya ia bangkit dan menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari rasa sakit ini. Hari pernikahan Raka dan Naila akhirnya tiba. Aira mengira dirinya sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan ini. Tetapi saat mendengar kabar bahwa mereka telah resmi menjadi suami istri, hatinya kembali bergetar hebat. Ia tidak datang ke pernikahan itu, meskipun banyak yang menyuruhnya untuk menghadapi semuanya dengan berani. Baginya, melihat pria yang dulu berlutut melamarnya kini berdiri di pelaminan dengan wanita lain hanyalah siksaan yang tak sanggup ia tanggung. Di dalam kamarnya yang gelap, ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Tangannya masih menggenggam cincin yang pernah diberikan Raka. Dalam kebisuannya, ia bertanya pada diri sendiri, mengapa ia harus mengalami ini? Apa ia terlalu bodoh karena telah percaya pada cinta? Aira mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai cara, tetapi rasa sakit itu terus menghantuinya. Ia membuka media sosial dan tanpa sengaja melihat foto pernikahan Raka dan Naila yang diunggah oleh tamu undangan. Raka tampak gagah dengan jas hitamnya, sementara Naila tersenyum bahagia dalam balutan gaun pengantin putih. Mereka terlihat begitu serasi, seperti pasangan yang memang ditakdirkan bersama. Hati Aira kembali mencelos. Dadanya sesak seakan ribuan jarum menusuknya tanpa ampun. Ia tak bisa lagi menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras, membasahi layar ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia mematikan ponsel itu dan melemparkannya ke atas kasur. Ia ingin melupakan semuanya, tetapi bayang-bayang pengkhianatan itu terus mengikutinya, menolak untuk pergi. Hari-hari setelah pernikahan, Raka terasa semakin menyiksa. Kemanapun Aira pergi, ia selalu mendengar orang-orang membicarakan pasangan baru itu. Ada yang memuji betapa serasinya mereka, ada pula yang menyayangkan nasib Aira. Semua itu hanya membuat luka di hatinya semakin dalam. Ia mencoba bersikap kuat di depan orang lain, tetapi di balik senyumnya, ia menyimpan duka yang tak terucap. Malam-malamnya masih dipenuhi tangisan, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan Raka dan Naila selalu menghantuinya. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, perlahan ia mulai menyadari satu hal, tidak ada gunanya terus meratapi sesuatu yang sudah hilang. Ia harus bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada Raka atau Naila, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus menemukan kembali kebahagiaannya, meskipun tanpa mereka. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi Aira mulai belajar menerima kenyataan. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin dan mencoba tersenyum, meskipun hatinya masih terasa hampa. Ia tahu bahwa kesedihannya tidak bisa hilang begitu saja dalam semalam. Tetapi ia juga sadar bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena seseorang mengkhianatinya. Dengan langkah berat,
Ia mulai menjalani rutinitasnya kembali, bekerja, berinteraksi dengan teman-teman, dan berusaha menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Namun, meski ia berusaha sebaik mungkin untuk terlihat baik-baik saja, ada saat-saat di mana luka itu kembali terasa. Seperti saat ia berjalan melewati kedai kopi tempat ia dan Raka biasa menghabiskan waktu bersama, atau saat ia mendengar lagu yang dulu mereka dengarkan bersama. Kenangan itu masih ada, membayanginya seperti bayangan yang enggan pergi. Di tempat kerja, Aira mulai lebih sibuk dari biasanya. Ia menerima lebih banyak tugas, mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang masih menyelimutinya. Rekan-rekannya menyadari perubahan pada dirinya, tetapi mereka memilih untuk tidak banyak bertanya. Mereka tahu bahwa Aira sedang berusaha bangkit, dan mereka menghormati perjuangannya. Salah satu rekannya, Livia, sering mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan, mencoba membuatnya tersenyum. "Kamu tahu, dunia ini terlalu luas untuk disesali karena satu orang," kata Livia suatu hari. Kata-kata itu membuat Aira berpikir, benar. Hidupnya tidak boleh berhenti di satu titik ini. Ia masih punya banyak hal yang harus ia lakukan. Banyak impian yang harus ia kejar. Raka mungkin telah pergi, tetapi hidupnya belum berakhir. Suatu sore, ketika Aira berjalan pulang, ia melewati sebuah toko perhiasan dan berhenti di depan etalase. Cincin pertunangannya masih ada di jarinya, mengingatkannya pada janji yang telah diingkari. Dengan hati yang mantap, ia masuk ke dalam toko dan melepaskan cincin itu. "Saya ingin menjualnya," katanya kepada pegawai toko. Ada rasa lega yang aneh saat cincin itu diambil dari tangannya, seolah beban yang selama ini ia bawa perlahan menghilang. Meninggalkan masa lalu memang tidak mudah, tetapi ini adalah langkah pertama. Aira menyadari bahwa memungut kembali kepingan dirinya bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima dan melanjutkan hidup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Aira mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hari-harinya tak lagi terasa gelap seperti sebelumnya. Meskipun bayangan masa lalu masih sesekali muncul, ia sudah tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, mulai mencoba hal-hal baru, dan bahkan mengizinkan dirinya untuk kembali tertawa. Teman-temannya melihat perubahan itu dan merasa lega. Livia, yang selama ini selalu ada untuknya, suatu hari mengajaknya keluar untuk sekadar menikmati sore di sebuah kafe baru di kota. "Aku senang melihatmu mulai tersenyum lagi," kata Livia sambil menyeruput kopinya. Aira tersenyum kecil. "Aku juga senang akhirnya bisa merasa sedikit lebih baik," jawabnya. Percakapan mereka mengalir ringan, tanpa bayang-bayang luka yang dulu begitu menyiksa. Namun, meski Aira mulai bangkit, ia masih memiliki satu hal yang mengganjal, Naila. Pengkhianatan sahabatnya itu adalah luka yang berbeda dari luka yang ditinggalkan Raka. Jika Raka telah hilang dari hidupnya, Naila masih ada di sana, di kotanya, sebagai istri dari pria yang dulu hampir menjadi miliknya. Suatu hari, tanpa diduga, Naila menghubunginya. Aira ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Suara Naila terdengar pelan dan penuh penyesalan. "Aira, bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara," katanya. Aira diam sejenak. Ada bagian dari dirinya yang ingin menghindari Naila selamanya. Tetapi ada juga bagian yang ingin mendengar apa yang sahabatnya itu ingin katakan. Akhirnya, dengan napas panjang, ia menjawab, "Baik, kita bisa bertemu besok." Keesokan harinya, Aira duduk di sebuah taman, menunggu Naila datang. Hatinya berdebar, tidak tahu apa yang akan dikatakan Naila. Ketika sahabatnya itu akhirnya tiba, Aira melihat ada sesuatu yang berbeda. Naila tidak terlihat bahagia. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan senyumnya tampak dipaksakan. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," kata Naila pelan. Aira hanya mengangguk. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia memilih untuk menunggu Naila bicara lebih dulu. "Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang kulakukan," lanjut Naila. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Aira menatap sahabatnya itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia ingin mendengar kata-kata itu, tetapi sekarang,
Ia tidak yakin apakah permintaan maaf Naila bisa mengubah sesuatu. Namun, yang jelas, pertemuan ini akan menjadi titik balik bagi mereka berdua. Aira menatap Naila dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dulu, Naila adalah sahabatnya, seseorang yang ia percaya sepenuh hati. Namun, setelah pengkhianatan itu, kepercayaan itu telah runtuh. Ia mendengarkan kata-kata Naila dengan hati yang berat, tetapi tak ada lagi amarah yang tersisa. Hanya kehampaan. Kenapa? Nai, tanya Aira akhirnya. Suaranya datar. Kenapa harus dia? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Naila menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu. Aira, aku mencintainya sejak lama. Bahkan sebelum kau mengenalnya. Tapi aku tahu. Aku seharusnya tidak melakukannya dengan cara seperti ini. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Aira menghela napas panjang. Dan sekarang kau menyesal? Tanyanya. Naila menunduk. Memainkan jemarinya dengan gelisah. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Aku pikir aku akan bahagia. Tapi, suaranya terhenti. Aira bisa melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati sahabatnya itu. Mungkin pernikahan Naila tidak seindah yang ia bayangkan. Mungkin Raka tidak seperti yang ia harapkan. Tapi bagi Aira, semua itu bukan lagi urusannya. Aku sudah mencoba membencimu. Nai, kata Aira pelan. Tapi aku sadar, membencimu tidak akan mengubah apapun. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Kata-kata itu keluar dengan tulus. Meskipun hatinya masih terasa berat, Naila mengangkat wajahnya, menatap Aira dengan harapan. Bisakah kita kembali seperti dulu? Tanyanya penuh harap. Aira terdiam. Dulu, ia akan langsung mengatakan iya. Karena Naila adalah sahabat yang selalu ia andalkan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Kepercayaan yang hancur tidak bisa diperbaiki begitu saja. Ia tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tetapi karena ia tahu bahwa jawaban yang akan ia berikan adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa. Jawabnya dengan suara mantap. Aku tidak membencimu, Nai. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Naila mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Aku mengerti, bisiknya. Dan dengan itu, mereka berdua tahu bahwa beberapa hal dalam hidup memang tidak bisa kembali seperti dulu. Setelah pertemuannya dengan Naila, Aira merasa seolah sebuah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi dipenuhi dengan pertanyaan tentang masa lalu atau berusaha mencari jawaban yang mungkin tidak pernah ada. Ia telah menerima kenyataan bahwa beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan kata maaf, dan beberapa hubungan memang harus berakhir. Meski begitu, ada perasaan lega yang menyelinap dalam hatinya, bukan karena Naila menyesal, tetapi karena ia sendiri telah memilih untuk melepaskan dendam. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayangan pengkhianatan. Ia ingin melangkah maju, tanpa perlu menoleh ke belakang. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aira mulai menikmati hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia sering menghabiskan waktu dengan Livia dan teman-teman lainnya, melakukan hal-hal yang dulu jarang ia lakukan, berjalan-jalan ke tempat baru, mencoba hobi yang belum pernah ia coba, dan bahkan mulai membuka diri terhadap orang-orang baru. Ada satu hal yang ia pelajari dari semua rasa sakit ini. Hidup terus berjalan, dan ia tidak ingin lagi membiarkan dirinya terjebak di masa lalu. Namun, bukan berarti semua itu mudah. Masih ada hari-hari di mana ia terbangun dengan perasaan kosong. Masih ada saat-saat di mana kenangan tentang Raka dan Naila datang tanpa diundang. Tapi setiap kali itu terjadi, Aira mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sudah memilih jalan yang lebih baik, jalan yang membawanya pada kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Suatu sore, saat sedang duduk di sebuah kafe sendirian, Aira bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga, Aldo, teman lama dari masa kuliahnya. Mereka dulu cukup dekat, tetapi setelah lulus, mereka jarang berkomunikasi. Aira, panggil Aldo dengan senyum ramah. Aira menoleh dan sedikit terkejut, tetapi ia membalas senyum itu. Aldo, sudah lama sekali. Mereka berbicara untuk waktu yang lama, mengenang masa-masa kuliah dan saling bertanya kabar. Percakapan itu mengalir begitu saja, tanpa beban atau kepura-puraan. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Aira merasa benar-benar menikmati momen tanpa teringat pada luka lama. Ia sadar, mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Bukan tentang cinta, tetapi tentang menemukan kebahagiaan dalam kebebasannya sendiri. Pertemuannya dengan Aldo membawa warna baru dalam hidup Aira. Mereka mulai sering bertukar pesan, sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Aldo, yang dulu dikenal Aira sebagai pria yang humoris dan santai, ternyata telah banyak berubah. Kini, ia lebih dewasa, lebih bijaksana, tetapi tetap memiliki kehangatan yang membuat Aira merasa nyaman. Meski awalnya hanya sebatas pertemanan, Aira menyadari bahwa kehadiran Aldo perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia masih belajar mencintai dirinya sendiri sebelum membuka hati untuk orang lain. Suatu hari, Aldo mengajak Aira untuk bertemu di sebuah taman kota. "Aku tahu kamu sedang dalam fase mencari ketenangan," kata Aldo sambil menatap langit senja. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kamu butuh seseorang untuk mendengar." Aira tersenyum mendengar kata-kata itu. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan yang memberatkan. Hanya seseorang yang tulus ingin menjadi teman dalam perjalanannya. "Terima kasih, Aldo," jawabnya pelan. Ia menyadari bahwa tidak semua pria seperti Raka. Masih ada orang-orang baik di dunia ini. Orang-orang yang tidak akan meninggalkannya tanpa alasan. Malam itu, Aira merenung di kamarnya. Ia melihat dirinya di cermin dan menyadari bahwa ia telah banyak berubah. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk karena ditinggalkan. Bukan lagi seseorang yang meratapi masa lalu. Ia adalah Aira yang baru, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Apakah ia akan jatuh cinta lagi? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Untuk pertama kalinya, Aira merasa benar-benar bebas. Dan itu adalah perasaan yang tidak ingin ia lepaskan. Hari-hari Aira terus berjalan dengan lebih ringan. Ia tidak lagi merasa takut menghadapi masa depan, meskipun sesekali bayangan masa lalunya masih muncul. Namun, setiap kali itu terjadi, ia mengingatkan dirinya bahwa luka itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, bukan sesuatu yang harus terus ia ratapi. Dengan kehadiran Aldo yang selalu memberi dukungan tanpa memaksa, Aira mulai memahami bahwa tidak semua orang akan mengkhianatinya seperti Raka dan Naila. Tapi meskipun begitu, ia masih berhati-hati. Ia belum siap untuk terburu-buru membuka hati. Suatu sore, Aldo mengajaknya ke sebuah acara seni di kota. "Aku tahu kamu suka seni. Jadi aku pikir ini bisa jadi tempat yang menyenangkan untuk kita kunjungi," kata Aldo sambil tersenyum. Aira terkejut, karena sudah lama tidak ada yang memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya seperti itu. Dulu, Raka tidak pernah tertarik dengan dunia seni yang Aira sukai. "Kamu masih ingat aku suka seni?" tanya Aira heran. Aldo tertawa kecil. "Tentu saja. Aku ingat kamu dulu selalu menggambar sketsa kecil di sela-sela kuliah." Aira tersenyum, merasa dihargai. Bersama Aldo, ia tidak merasa harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia bisa menjadi Aira, tanpa takut dihakimi atau dibandingkan dengan orang lain. Saat berjalan di antara lukisan-lukisan yang dipamerkan, Aldo tiba-tiba berkata, "Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu sekarang, Aira. Aku tidak ingin memaksamu untuk merasa sesuatu yang belum siap kamu rasakan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku tidak akan kemana-mana." Kata-kata itu menyentuh hati Aira. Ia tidak menjawab segera, karena ia tahu Aldo tidak mengharapkan jawaban cepat. Ia hanya ingin Aira tahu bahwa ia ada di sana. Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar percaya lagi. Setelah pertemuannya dengan Aldo di pameran seni, Aira mulai lebih sering memikirkan kata-kata pria itu. "Aku tidak akan kemana-mana." Kalimat sederhana, tapi begitu berarti baginya. Dulu, ia percaya bahwa Raka akan selalu ada untuknya. Tapi nyatanya, janji itu hanya sebatas kata-kata kosong. Kini, ketika Aldo mengucapkan sesuatu yang serupa, Aira ingin percaya, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Bagaimana jika ia kembali disakiti?
Bagaimana jika semuanya hanya sementara? Ketakutan itu masih ada, dan ia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Tapi di sisi lain, Aira juga merasa bahwa Aldo berbeda. Ia tidak pernah mendesak, tidak pernah memaksa, dan selalu memberinya ruang untuk bernapas. Suatu malam, Aira duduk sendirian di balkon apartemennya, memandangi langit berbintang. Ia mencoba bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia rasakan. Apakah ia hanya nyaman dengan Aldo sebagai teman? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Hatinya bimbang. Tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa kehadiran Aldo telah membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak ingin terburu-buru memberi jawaban, tapi ia juga tidak ingin terus terjebak dalam ketakutan. Mungkin, sudah saatnya ia mendengar suara hatinya sendiri. Keesokan harinya, Aira memutuskan untuk bertemu dengan Aldo. Mereka berjalan santai di taman kota, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Setelah beberapa saat hening, Aira akhirnya berkata, "Aldo, aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk sesuatu yang baru, tapi aku ingin mencoba. Aku tidak mau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Aldo menatapnya dengan senyum hangat. "Aku tidak meminta jawaban sekarang, Aira. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian." Kata-kata itu membuat Aira merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa mungkin kebahagiaan tidak selalu harus datang dari orang lain. Tapi jika ada seseorang yang mau berjalan bersamanya dalam perjalanan ini, mungkin itu bukanlah hal yang buruk. Setelah berbicara dengan Aldo, Aira merasa sedikit lebih lega. Ia telah mengambil langkah pertama untuk keluar dari ketakutan yang selama ini membelenggunya. Namun, ia tahu bahwa perasaan tidak bisa berubah dalam semalam. Ada luka yang masih perlu disembuhkan. Ada ketakutan yang masih perlu dihadapi. Meskipun begitu, setidaknya sekarang ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Aldo, bukan sebagai seseorang yang memaksanya untuk segera melupakan masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang bersedia menunggu sampai ia benar-benar siap. Itu saja sudah lebih dari cukup bagi Aira saat ini. Suatu hari, saat sedang merapikan kamarnya, Aira menemukan sebuah kotak kecil di sudut lemarinya. Itu adalah kotak kenangan yang berisi barang-barang yang berkaitan dengan Raka, foto-foto, surat-surat kecil, dan beberapa hadiah yang pernah diberikan pria itu padanya. Dulu, ia menyimpan semua ini dengan harapan bahwa suatu hari ia dan Raka akan memiliki cerita indah untuk dikenang. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi memiliki arti yang sama. Dengan napas panjang, Aira mengambil kotak itu dan membawanya keluar. Ia tidak ingin menyimpannya lagi. Dengan hati yang mantap, ia membuang semua kenangan itu ke dalam tempat sampah. Bukan karena ia ingin melupakan sepenuhnya, tetapi karena ia ingin memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk tumbuh tanpa terus dibayangi masa lalu. Saat kembali ke dalam, ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Aldo. "Lagi apa? Mau keluar sebentar? Aku tahu tempat yang bisa bikin kamu lebih rileks." Aira tersenyum kecil. Mungkin Tuhan memang mengirimkan Aldo tepat pada waktunya. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Baik, ayo." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aira merasa bahwa ia benar-benar siap untuk melangkah ke depan. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk menerima bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia berhak untuk bahagia. Aira menemui Aldo di sebuah taman kecil yang tersembunyi di tengah kota. Tempat itu tenang, dengan pepohonan rindang dan suara gemericik air dari kolam kecil di sudutnya. Aldo sudah menunggunya di bangku kayu, tersenyum saat melihatnya datang. "Aku suka tempat ini," kata Aira sambil menghirup udara segar. Aldo mengangguk. "Aku tahu, kamu butuh tempat seperti ini untuk menenangkan diri." Kata-kata itu membuat Aira tersenyum. Aldo memang selalu tahu bagaimana membuatnya merasa nyaman tanpa harus bertanya terlalu banyak. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi kecil yang pernah mereka impikan saat masih kuliah. Aira mulai merasa bahwa bersama Aldo, ia tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi atau dibandingkan dengan siapapun. "Aku dulu berpikir kebahagiaan itu harus datang dari orang lain," kata Aira tiba-tiba. "Tapi sekarang,
Aku sadar kalau kebahagiaan itu harus kuciptakan sendiri. Aldo tersenyum, menatapnya dengan penuh pengertian. Dan aku senang bisa melihatmu menemukan kebahagiaan itu lagi. Saat senja mulai turun, Aira merasa bahwa hatinya jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi ia tahu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Aldo tidak pernah memaksanya untuk cepat-cepat jatuh cinta, dan itu membuat Aira semakin menghargai kehadirannya. Mungkin, cinta tidak selalu harus datang dalam bentuk yang terburu-buru. Mungkin, cinta bisa datang dalam bentuk seseorang yang bersedia berjalan bersamamu, tanpa meminta lebih dari apa yang bisa kau berikan. Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa bahwa ia tidak takut lagi untuk mencoba. Hari-hari Aira semakin dipenuhi dengan hal-hal yang membuatnya bahagia. Ia mulai kembali fokus pada pekerjaannya, menikmati waktu dengan teman-temannya, dan yang terpenting, ia merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Aldo masih ada di sisinya, tapi tidak pernah menuntut lebih. Ia hanya menjadi tempat di mana Aira bisa merasa nyaman, seseorang yang selalu ada ketika Aira membutuhkannya. Hubungan mereka mengalir begitu saja, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi berlebihan. Aira menyadari bahwa inilah bentuk hubungan yang selama ini ia inginkan, bukan sesuatu yang terburu-buru atau dipaksakan, tetapi sesuatu yang tumbuh dengan alami. Suatu malam, Aira duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang penuh bintang. Ia teringat akan mimpinya yang dulu sempat tertunda. Ia ingin membuka sebuah galeri seni kecil, tempat di mana ia bisa menuangkan kreativitasnya dan berbagi dengan orang lain. Selama ini, ia terlalu sibuk meratapi masa lalu hingga melupakan impian yang pernah membuatnya bersemangat. Dengan semangat yang baru, ia mulai merancang rencana. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi kali ini, ia tidak akan menunggu seseorang untuk membahagiakannya. Ia akan menciptakan kebahagiaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Aira berbagi tentang mimpinya kepada Aldo. Aku ingin membuka galeri seni, katanya penuh keyakinan. Aldo tersenyum bangga. Itu luar biasa, Aira. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Dukungan itu membuat Aira semakin mantap dengan keputusannya. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti. Apakah ia akan bersama Aldo? Atau apakah hidup akan membawanya ke arah yang berbeda? Tapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dan bagi Aira, itu sudah lebih dari cukup. Aira mulai mengambil langkah nyata untuk mewujudkan mimpinya. Ia menghubungi beberapa teman yang memiliki pengalaman di bidang seni dan bisnis, mencari tempat yang cocok untuk membuka galeri, dan mulai mengumpulkan karya-karya yang ingin ia pamerkan. Setiap hari terasa penuh dengan energi baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hidup, tidak lagi dihantui oleh rasa sakit dari masa lalu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri dan